Baik, di sini saya akan menerangkan tentang biografi singkat dari Michel Foucault. Michel Foucault atau Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis, dengan nama lengkap Paul Michel Foucault. Ibunya bernama Anne Malapert, anak dari seorang dokter bedah. Ayahnya juga seorang dokter bedah sekaligus guru besar dalam bidang anatomi di sekolah kedokteran yang ada di Poitiers, Prancis. Foucault tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pendidikan ketat, yang ternyata juga merupakan anti-klerikal atau keluarga yang cenderung menjaga nilai-nilai tradisi daripada nilai-nilai agama di dalam pendidikan keluarga. Foucault bersekolah di Plessis Harry dan Collège Stanislas di Poitiers. Foucault selalu mendapatkan nilai terbaik untuk pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, seperti sejarah Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Hal ini yang mendorong Foucault untuk masuk ke ANS, meskipun pilihannya ditentang oleh kakek dan ayahnya, yang mana kakek dan ayahnya ini menginginkan Foucault melanjutkan keahlian sebagai seorang dokter bedah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulana Bila Mahrus dengan NIM 2121 040 10012. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari teori Michel Foucault, yang dimana teori tersebut adalah teori relasi kuasa dan pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari teori tersebut, yakni teori pengetahuan, yang dimana menurut Michel Foucault adalah ilmu pengetahuan itu tidak netral atau tidak berpihak. Jadi pada zaman sekarang yang diutamakan bukan lagi sebuah kebenaran, melainkan asas kegunaan suatu ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan lagi untuk menjawab apakah itu benar atau salah, melainkan apakah ilmu pengetahuan itu berguna atau bermanfaat. Jadi menurut Michel Foucault, ilmu pengetahuan itu tidak berpihak antara benar ataupun salah. Akan tetapi Michel Foucault berpendapat bahwasanya ilmu pengetahuan itu berguna atau tidak. Itu yang dinamakan ilmu pengetahuan. Jadi meskipun ilmu pengetahuan itu salah, tapi kalau itu berguna, itu akan menjadi ilmu pengetahuan. Apabila itu benar, kalau tidak berguna, maka itu tidak menjadi ilmu pengetahuan. Menurut Michel Foucault itu seperti itu. Menurut ilmuwan lain yang bernama Jürgen Habermas melihat ilmu pengetahuan berkaitan dengan kepentingan, sedangkan menurut Michel Foucault ilmu pengetahuan berhubungan dengan kekuasaan. Fokus perhatian Michel Foucault berkaitan dengan kekuasaan itu bukan pada definisi atau struktur sosial, dan fokus pada Michel Foucault ini adalah tertarik terhadap mekanisme dan strategi kuasa. Maksudnya adalah Michel Foucault itu tidak memandang siapa presidennya, siapa rajanya, akan tetapi Michel Foucault itu lebih fokus terhadap bagaimana presiden atau raja itu menyusun strategi kuasanya terhadap masyarakat. Jadi seperti itu. Michel Foucault itu lebih berpihak pada strategi kuasanya, bagaimana cara dia menjalankan sebuah pemerintahan. Baik, hanya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dilanjut dengan presentator ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Faroha dengan NIM 212104010024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kuasa menurut Michel Foucault. Sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai pengetahuan menurut Michel Foucault beserta biografinya Michel Foucault. Jadi teori kuasa menurut Michel Foucault itu adalah berbeda dengan konsep kuasa pada umumnya. Apa yang membedakan? Konsep kuasa pada umumnya itu mendefinisikan bahwa kekuasaan itu adalah milik raja, penguasa, dan pemerintah gitu. Sedangkan kekuasaan menurut Michel Foucault itu
dijalankan dengan serangkaian regulasi rumit yang saling mempengaruhi. Kuasa menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu sama lain. Adapun regulasi rumitnya itu sebagai berikut. Kemudian kekuasaan yang kedua, kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Contohnya itu ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dulunya adalah seorang yang orang biasa, Pak Jokowi itu. Lah, kemudian karena beliau pintar, maka dia bisa memperoleh jabatan seperti sekarang. Itu kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Jadi seperti dijelaskan tadi, kalau kekuasaan itu ya bisa menghasilkan pengetahuan, karena orang yang berkuasa itu bisa menciptakan sebuah pengetahuan kayak gitu. Bisa, karena orang yang berkuasa itu awal mulanya juga orang yang berpengetahuan, tapi tidak. Namun kekuasaan itu juga bisa dari dua orang yang berinteraksi, satunya kaya, maka dia juga bisa berkuasa kayak seperti itu. Dan kekuasaan juga menghasilkan pengetahuan gitu. Orang yang berkuasa bisa menciptakan sebuah pengetahuan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan kekuasaan. Yang keempat, kekuasaan dan pengetahuan terkonsentrasi gitu. Jadi pengetahuan itu relasi kuasa dan pengetahuan pada intinya ada hubungan timbal balik, ada keterkaitannya kayak gitu. Kesimpulannya, relasi kuasa menurut Michel Foucault itu adalah bukan dilihat dari lingkup kecil. Kuasa bisa muncul bukan karena relasi struktural atau bukan dilihat dari strukturalnya saja, namun kekuasaan itu bisa dilihat dari sekelompok-kelompok kecil juga. Jadi cakupannya menurut Michel Foucault ini sangat luas gitu. Kemudian kesimpulannya dari relasi kuasa dan pengetahuan, relasi kuasa dan pengetahuan ini ada kaitannya, yang mana ada hubungan timbal baliknya. Kekuasaan bisa menciptakan sebuah pengetahuan dan pengetahuan bisa menjadikan seseorang berkuasa. Seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya pemaparan materi berikutnya tentang contoh penerapan dari kekuasaan, relasi kekuasaan dan pengetahuan oleh Michel Foucault ini. Selanjutnya saya menjelaskan tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan. Hubungannya relasi kuasa dan relasi pengetahuan gitu. Itu ada 4 macam, ada 4 pembagiannya. Yang pertama itu ada hubungan timbal balik. Tentu ya, hubungan timbal balik antara relasi kuasa dan pengetahuan itu ada. Semisal kekuasaan itu diartikualisasikan ke dalam pengetahuan, dan begitu juga sebaliknya, pengetahuan diartikulasikan kepada kekuasaan gitu. Jadi gini, maksudnya ada hubungan timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan itu seperti ini. Kekuasaan, seseorang yang berkuasa itu bisa menciptakan sebuah pengetahuan. Misalnya contohnya tadi dari 2 orang yang berinteraksi tentang atau berdiskusi tentang ilmu filsafat, yang paham ilmu filsafat, dia maka berkuasa. Lah, di situ muncullah sebuah pengetahuan. Maksudnya apa? Karena dia menguasai ilmu filsafat, di situ ada pengetahuan yang muncul. Dia berkuasa, dia memunculkan sebuah pengetahuan filsafat kepada si B, nah gitu. Jadi kekuasaan itu bisa diartikulasikan dengan pengetahuan gitu. Karena orang yang berkuasa bisa memunculkan sebuah pengetahuan. Begitu pula dengan sebaliknya, orang yang berpengetahuan bisa berkuasa kayak gitu. Kemudian yang kedua, kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Ya, ini artinya hampir sama dengan yang pertama. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Jadi seperti contoh tadi, kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Orang yang berkuasa bisa menghasilkan suatu pengetahuan, bukan hanya dari segi ilmu ya, melainkan misal ya ada di situ ada orang yang misal sebelumnya Pak Jokowi
Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai relasi kuasa Michel Foucault. Contohnya yaitu seorang guru dan murid. Seorang guru memberikan aturan kepada siswa atau muridnya untuk tidak ramai ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dan aturan yang dibuat oleh guru tersebut dilakukan oleh murid tersebut. Maka dari sini seorang guru mempunyai kekuasaan dan aturan yang dibuat oleh guru tersebut merupakan pengetahuan bagi muridnya atau bagi siswa agar proses belajar mengajar berjalan dengan tertib dan agar semua siswa bisa mendengarkan dengan jelas mengenai materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh dari relasi kuasa Michel Foucault. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.